terbaik memang. Hai, saya Ray, calon anggota muda TAB. Malam ini kami sementara di Sekretariat TAB ada acara pembekalan dari fungsionaris TAB. Diawali dari Kabit 3, Kabit 2, Kabit 1, Sekjen hingga terakhir adalah supporter. Tetap semangat, masuk TAB kalau punya tiger, jangan jadi tiger liar di jalanan. Tetap semangat, apapun kondisinya harus sehat, selalu strong. Enjoy. TAB Jaya. Salam olahraga. Tong di meja, kemarin nggak makan dasar di Garut. Tong di meja. Tong radio Garut. Lagi dasar. Sorry ya, rombongan saya emang enggak langsung cerdas. Kemana? Langsung ke Wakabit mau ada apa ini Wakabit? Kapan? Pokoknya mah TAB. Dan masuk juga nggak bayar. Enggak, masih terhormat yang nggak bayar. Siap, Kang Aboy. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Kang Aboy? Banyak program baru, Zigot juga ada pemantapan masalah materi apa ADR itu ya. Intinya salah satu penunjang untuk kaderisasi dari organisasi TAB Jaya. Oke, mungkin agenda ini untuk anggota muda untuk Pradiklat tentunya supaya anggota muda bisa mengerti tentang berorganisasi bagaimana, dan itu akan diterapkan oleh anggota muda pada malam ini untuk penjenjangan break di berikutnya. Terima kasih. Oke, salam hormat semua dari saya selaku Kepala Divisi Mekanik Tiger Association Bandung TAB. Ini malam ini kebetulan ada kegiatan tentang pemberian materi ya, ini ya, materi di bidang mekanik, khususnya saya ini selaku kadipnya, untuk bertujuan biar supaya menambah wawasan tentang dunia otomotif, khususnya di roda 2, tentang teknik-teknik mengatasi troubleshooting pada saat di jalan. Intinya ini aja, dasar-dasar pengetahuan, dasar-dasarnya, basicnya itu aja udah. Pokoknya TAB well, mantap, jaya. TAB Jaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Hari ini mungkin tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 November 2025. Saya dari Kabit 2 membawahi divisi mekanik, touring, P3K dan logistik akan melaksanakan pembekalan materi untuk diklat calon anggota muda Tiger Association Bandung. Kelak nanti pelatihan tanggal mungkin bulan Desember ya. Harapan saya dengan adanya pembekalan materi seperti ini bisa mencetak kader-kader baru di Tiger Association Bandung yang lebih mantap, lebih kompeten, dan mungkin bisa nanti ikut berkontribusi di keorganisasian Tiger Association Bandung. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aska, Zigot TAB Jaya.
Halo, saya Sidik, Zigot TAB Jaya. Halo, saya Sandi, Zigot TAB Jaya. Halo, saya Anton, Jigot TAB Jaya. Halo, saya Taba, Jigot TAB Jaya. Halo, saya Arif, Jigot TAB Jaya. Halo, saya Ray, Jigot TAB Jaya. Halo, saya Andi, Jigot TAB Jaya. Halo, saya Adit, Jigot TAB Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TAB Jaya. Oke, agenda hari ini tentang pembekalan materi untuk Jigotnya TAB. Pembekalan materi ini rangkaian acara daripada untuk menuju pelantikan yang akan dilaksanakan di bulan Desember di minggu kedua. Mudah-mudahan agenda ini bisa menjadikan regenerasi TAB ke depannya yang untuk lebih maju lagi. Terima kasih. TAB Jaya. Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Rawing dari Kabit 2. Di diri saya ada Mas Eko dari Kadip Mekanik. Di samping kanan saya ada Wakabit 2, Kang Kobo. Mungkin dari jajaran Kabit 2 akan mengupas tuntas ya materi-materi mengenai praktek lapangan dalam menjalankan roda organisasi. Di antaranya mungkin ada divisi mekanik, divisi touring, dan logistik, serta satu lagi P3K. Untuk secara lebih jelasnya lagi akan dikupas tuntas sama masing-masing kadip kepala divisi. Untuk mekanik di sama Mas Eko, untuk touring sama untuk mekanik ada Mas Eko Mas Uli. Untuk touring ada Kang Dede Andri, sama mungkin logistik nanti ada Haji Denny. Untuk pelengkapnya ada aku bawa juga ya untuk touring. Mungkin sambutan dari saya sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dipasutkan mulai dari ini dulu mekanik. Saya serahkan waktu dan tempat. Silakan kepada Mas Eko. Kali ini saya selaku Kepala Divisi Mekanik, Kadip Mekanik akan memberikan pembekalan tentang materi mekanik. Jadi intinya dasar-dasar pengetahuan di spesifikasi motor Honda Tiger ya. Tapi sebelumnya saya akan mengupas sebelum mengupas tentang spesifikasi ini, saya akan memberitahu tentang dengan adanya program pelatihan mekanik ini. Jadi awalnya kita pertama jujur aja ya, saya masuk di TAB tahun 2005-2006. Pada awalnya memang belum ada program pelatihan mekanik ya. Jadi begitu saya dilantik, muncullah ide untuk ada kegiatan program pelatihan mekanik. Nah, jadi dengan tujuan adanya program pelatihan mekanik itu untuk generasi selanjutnya biar supaya mengetahui tentang dasar-dasarnya spesifikasi motor Honda Tiger, dan apabila kalian mengalami troubleshooting atau pada saat touring di jalan ada masalah tentang motor, bisa minimalnya handle sendiri, jadi nggak akan gugup gitu loh. Mau di tengah hutan, mau di tengah sawah, mau di mana jauh dari jangkauan masyarakat, intinya aman gitu. Tenang dulu gitu. Soalnya udah ada dasar-dasarnya. Maksudnya materinya pembekalan yang sering kita lakukan untuk pelatihan sebulan 2 kali itu buat acuan ke situ. Setidaknya nggak ngerepotin orang gitu Mas ya. Betul. Saya dengan tujuan seperti itu aja. Soalnya sebelum-sebelumnya kita nggak ada tentang program seperti ini, ya tahu-tahu pelantikan, terus peserta yang dilantik juga, anggota yang dilantik pada bingung masangnya gimana. Nah, muncullah saya ide seperti itu. Itu pun saya dengan koordinasi dengan pada saat itu ketua umumnya Kang TB. Awalnya sama Bang Ben, cuman karena Bang Ben pada saat itu sudah pergantian pengurus, ketua umum terpilih Kang TB, jadi
ngobrol lah sama koordinasi dengan Kang TP, gimana Kang ini. Oke, di ACC ya udah lanjut, alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus. Dan kegiatan ini klub Honda Tiger di Indonesia tidak ada selain TAB. Baru TAB. Ini patut kita banggakan. Soalnya klub-klub lain pengen mencontek dengan adanya kegiatan program seperti ini. Sudah koordinasi dengan saya, tapi saya tetap tidak akan ngasih tahu, tidak akan ngasih kisi-kisinya seperti apa gitu, nggak akan ngasih. Ini khusus buat TAB Jaya. Intinya di situ kami, ya. Nah di sini saya kebetulan ada Mas Huri selaku divisi mekanik juga. Mungkin kalau memang ada apa-apa bisa kalian untuk ibaratnya sharing dengan Mas Huri bisa, ataupun dengan saya sendiri gitu. Kita lanjut ke pokok materinya ya. Ya, jadi dari sejarah tadi dengan terbentuknya program ini kalian catat aja nggak apa-apa, soalnya itu mungkin bisa jadi nanti di pada saat kalian diklat ada pertanyaan untuk dievaluasi lagi gitu ya. Kalaupun nanti misalkan yang saya jabarkan di sini kalian kurang paham, kurang jelas, bisa dipertanyakan langsung ya gitu. Oke, kita kembali ke pokok materinya. Ini kami bacakan tentang spesifikasi motor Honda Tiger. Untuk ini A ya, dimensi itu keseluruhan dimensinya panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 1190 mm. Terus untuk lebar 740 mm. Untuk tinggi 1035 mm. Nah, ini perlu kalian ketahui, untuk panjangnya ini dari ujung roda depan hingga ujung roda spakbor belakang ya, bukan roda belakang ya, roda depan sama spakbor belakang itu. Nah, untuk lebarnya ujung stang kiri hingga ujung stang kanan ya. Jadi lebar tadi kan 1190 mm. Nah itu yang dihitung dari stangnya. Oke ya, panjang stangnya kanan kiri. Untuk tinggi ujung atas kaca spion hingga ujung bawah tapak ban. Jarak sumbu roda 1330 mm. Jarak as roda depan hingga as roda belakang. Ini jarak sumbu roda. Jadi yang dihitung as roda depan sama as roda belakang. Nah, untuk jarak ke tanah, ground clearing, jarak ke tanah itu 155 mm. Oke ya. Kalau kalian masih awam tentang jarak ke tanah, dalam kurung ground clearance. Suspensi depan, ini bagian suspensi ya. Untuk suspensi bagian depan dia menggunakan teleskopik, jadi menggunakan pen dan oli shockbreaker. Untuk belakang suspensi dia pakai swing arm double shockbreaker, bukan mono ya, double shockbreaker. Nah, ini untuk velgnya velg jari-jari diameter 18 in. Ini untuk tahun 1993 sampai 1998. Nah, untuk yang palang 6 merek NK diameter 18 itu dari tahun 1998 sampai 2002 itu yang kategori tilas tapi yang limited edition. Palang 6 NK lagi diameter 18. Nah, ini mulai kategori tilam 2013 sampai dengan
2003 sampai dengan 2006. Itu untuk kategori yang tiger lama. Kalau untuk palang 3 itu tetap diameter 18 mulai dari 2006 sampai 2012 itu kategori Tiger Evo ya. Oke ya. Untuk ban depan ukurannya 275 strip 18 42P. Untuk belakang 100/90 strip 18 dengan kode M-C56P. Rem masuk ke bagian rem depan cakram hidrolik piston ganda. Untuk belakang tromol. Jadi yang sudah mulai double cakram itu Tiger Evo ya. Soalnya di sini nggak ada ini spesifikasi ini, kayaknya ini yang spesifikasinya Tiger lawas sama Tiger lama. Nah, untuk mesin dia tipenya tipe 4 tak SOHC. SOHC itu single overhead cam. Jadi menggunakan satu camshaft atau noken as lah, biar supaya gampang dikenal. Nah, kapasitas ruang bakar ini kapasitas ini cc ya, dia 196,9 cc. Jadi kalau untuk dirasionalkan dibulatkan itu 200. Semua cc motor dibulatkan. Nah, ini diameter piston plus sama langkah piston. Diameter piston itu 63,5 mm, langkahnya 62,2 mm. Oke. Jadi untuk langkah itu gimana cara menentukan langkah 62,2 mm itu dari piston TMB sampai piston TMA. Kebalikannya, TMA balik lagi ke TMB. Nah, itu menentukan ukuran langkah piston ya. Langkahnya itu 62,2 itu. Nah, terus untuk rasio kompresi itu 9,0 banding 1. Oke, jadi sama artinya untuk rasio kompresi itu 9. Nah, bagaimana bisa keluar angka 9 itu? Sama aja. Jadi dari piston TMB naik ke atas ke TMA, dia muncullah dengan ukuran angka 9. Jadi, nah banding satunya itu karena satu silinder. Oke ya, itu. Nah, yang ini kayaknya nggak perlu dikupas. Yang selanjutnya ini ini basicnya aja, dasarnya aja yang perlu, yang kita pahami, yang gampang kita pahami. Kalau untuk kalian mengupas lagi ini kasihan, panjang nggak akan ini. Soalnya ini hitungannya dengan banyak ini, nanti teorinya banyak, nggak akan beres. Nanti minta hard copy-nya aja.
Nah, kalau memang kalian pengen apa itu mendalami nanti bisa sharing dengan saya ya. Gampang kalau itu. Minta hard kopinya. Nah, ini yang realnya aja yang gampang di ini ya. Kapasitas kapasitas tangki itu bahan bakar itu untuk 3 lawas itu 13,2 liter ya. Standar kuras tangki 6 kali sebulan sekali. Kalau kalian mau perawatan tangki 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Konsumsi bahan bakar 1 liter dibanding 40 km Untuk motor standar. untuk motor standar itu. Bukan motor aja deh ini. Kapasitas oli mesin. Jadi kalau kalian bongkar mesin total itu sebenarnya untuk kapasitas mesinnya itu 1,2 liter. Tapi kalau untuk ukuran standarnya pada saat kalian beli motor terus ganti oli selanjutnya 1 liter cukup 1 liter. Tapi kalau kalian bongkar ganti apa gitu turun mesin lah. Nah itu kalian wajib menggunakan oli yang 1,2. Soalnya dengan kapasitas angka 1 liter itu kurang. Soalnya dari dinding-dinding di bagian kisi-kisi mesin itu butuh pelumasan oli gitu ya. Tuh maksudnya di situ aja yang 200-nya itu loh. Gitu. Nah, kalaupun misalkan untuk SAE nih ukurannya berapa ini? Untuk kekentalannya. Kekentalan itu kalau untuk tiger lawas kita sarankan pakai yang 20 50 SAE-nya ya. Jadi untuk kalau untuk tiger revo bisa 15 50 ataupun 10 40. Soalnya dari bahan-bahan materialnya dibanding dengan tiger lawas sama tiger yang revo itu beda. Bukan sedikit berbeda, emang jauh berbeda. Soalnya untuk tiger revo dia mengalami downgrade, ngerti nggak? Jadi untuk dari segi materialnya, bagian part-partnya semua itu mengalami downgrade. Makanya di harga beli barunya cuma 25 juta. Kalau untuk sekarang tiger lawas zaman dulu 8 juta ke 11 juta udah dapat tiger baru itu udah gini. Karena emang bener-bener motor itu motor build up tahun 1993 sampai tahun 2001 itu. Memang pada tahun itu perakitannya itu di PT Federal ya, di PT Federal. Jadi dirakit lah, tapi untuk bahan-bahan komponennya semua materialnya itu dari Jepang punya, dari CKD ya, gitu ya. Tapi kalau untuk yang Tiger Revo itu udah bener-bener 100% itu bikinan Indonesia, AHM punya. Bikinan Cikarang. Nah makanya di situ ada stiker AHM kan yang untuk Tiger Revo itu kan. Nah itu udah Cikarang punya, makanya harga juga terjangkau. 25 juta udah dapat motor Tiger baru dulu. Dengan kurs sekarang mas ya? Betul ya, dibandingin untuk perbandingan kursnya yang sekarang itu. Oke ya, gitu aja. Nah untuk selanjutnya ini masalah kita kupas lagi masalah di bagian transmisi ya. Transmisi mungkin udah tahu ya, 6 percepatan ya. Terus pola sistem kerjanya maju 1 naik 5 kali ya. Itu terus untuk kopling dia manual multiplate diklat. Jadi pakai kapas yang manual, bukan hidrolik, bukan matic, hidrolik bukan matic, jadi manual. Masih pakai tuas kopling dengan kabel kopling. Ya. Pengapian. Nah, untuk pengapian yang perlu kalian ketahui itu sebenarnya sistem pengapian Tiger itu AC ya. Dan dia no limiter. Tiger nggak ada limiter, no limiter ya, non limit. Jadi AC itu bisa dikatakan arusnya bolak-balik.
ya. Jadi sistemnya pengapian itu dari spool terus masuk ke pulser, dia langsung masuk ke bagian unit CDI langsung masuk ke coil masuk ke busi gitu, urutannya gitu ya. Itu bro. Jadi kalau untuk pembangkitnya itu pembangkitnya dari menggunakan magnet, daya magnet, makanya semua motor ada magnet. Nah itu dia untuk pembangkit kelistrikannya yaitu induknya di situ, induk listriknya di situ dari putaran medan magnet, putaran mesin itu. Oke ya. Untuk aki baterai 12 volt 7 ampere. Ini standarnya ya. Terus starter elektrik dan manual kickstarter. Tipe bolang halogen dengan ukuran 12 volt 35 watt. Oke ya. Bolang depan itu ya. Jadi kalau untuk yang belakang 12 volt 10 watt. Stop lamp itu. Nah, ini perlu kalian ketahui, ini yang terakhir untuk mata. Jumlah gear depan itu matanya ada 13. Mata gear depan, untuk gear belakang 43, standarnya Tiger. Dengan menggunakan mata rantai panjangnya 106 mm, terus ukuran rantainya 520. Oke, mungkin cukup ini materi ini, spesifikasinya udah Tiger. Barangkali kalian yang belum tahu bisa ditanyakan malam ini juga, nggak apa-apa. Dari spesifikasi ini mana yang nggak tahu, coba perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kasih waktu ini 10 menit lah. Oke. Nama. Izin dengan saya Sidik ya. Oke. Ini Mas Eko untuk tangki tilas mungkin tadi agak terlibat. Ini tangki bensin dan tangki motor. Ini saya cuma baru nulis tangki untuk tilas 13,2 liter. Dan untuk perbedaannya sama tilam dan tirap. Oke. Kapasitasnya. Jadi kalau untuk tilas tilam itu sama. Tilas sama tirep itu sama. Ya, tilas sama tilam itu ukurannya 13,5. Tapi kalau untuk tirep itu 14. 13 liter. Kenapa Mas? Kenapa malah lebih? Jadi gini, setahu saya ya, sorry, itu diralat. Untuk tilas sama tirep itu 12 liter ya. Yang mana yang 12,5 liter. Yang tilas sama tilam 12,5 liter. Lebih kecil berarti ya daripada Kecil. tirep. Tapi kalau untuk tirep 13,5. 2 apa 5? 13,5. 13,5. Dicoret aja nih, direvisi di buku. Ini salah ini. Tilas sama tilam tuh 12 berapa? Tilas itu 12,5. 12,5. Kalau kalau tirep itu bisa 13,2 atau 13,5. Sama aja itu hitungannya. Realnya ya. Ya. Tulis. Itu aja buat revisi. Oke, siap.